Saya bilang, kenapa memang? Saya bilang gitu. Dipanggil Paduka Yang Mulia. Dia bilang begitu. Pak, dipanggil Paduka Yang Mulia. Ah Pak, kami mau di sini aja. 1-2 malam sebelumnya. Ah biar kami di sini aja jaga. Ngapain kalian jaga saya di sini? Pulang kalian jaga keluarga kalian. Buat apa dendam? Kalau sekarang saya dendam, saya ngajarin anak-anak saya untuk ikutan benci. Nanti anak saya ke cucu saya. Terus berentet dong benci. Di mana damai itu? Pancasila loh. Saya malah minta maaf ya kalau hidup kalian jadi begini. Kita juga sengsara, saya bilang. Kalian lain sengsaranya, kami lain sengsaranya. Papa kami diambil, kalian didiskriminasi. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Majen Donald Ishak Panjaitan merupakan salah satu korban kebrutalan aksi G30 SPKI. Ia bersama sejumlah jenderal lainnya gugur dalam peristiwa kelam bangsa itu. Pria yang biasa dikenal dengan sebutan DI Panjaitan itu sedang bersama istri dan anaknya, tepatnya di lantai atas rumahnya pada 1 Oktober 1965 dini hari. Rumah berlantai 2 itu terletak di Jalan Hasanuddin nomor 53, kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika itu, beberapa truk berisi pasukan mendatangi bagian depan dan belakang rumah. Suara derap sepatu mereka ribut. Pasukan juga memanggil-manggil setelah turun dari truk. Bapak Jenderal! Bapak Jenderal! Pasukan yang menggunakan seragam Cakrabirawa tersebut lalu mengepung rumah DI Panjaitan. Catherine Panjaitan, putri DI Panjaitan, menjadi saksi peristiwa berdarah yang merenggut nyawa ayahnya. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana sadisnya pasukan Cakrabirawa memberondong tembakan ke ayahnya dan seluruh penjuru rumah. Sebelum kejadian itu kami sehari sebelum kejadian lah ya, sore-sore saya sekolah di Tarakanita. Kami anak-anak Tarakanita disuruh ngumpul jam 4 sore di GBK dulu Senayan ya, mau mendengarkan Aidit pidato. Kami harus hadir semuanya. Terus terang almarhum ayah saya nggak setuju. Saya juga nggak ngerti kenapa dia nggak bilang kenapa. Buat saya mah nggak logis ya. Biasanya kita kalau ada urusan sekolah harus ngumpul begini, apa saya nggak masalah. Tapi kali ini kok nggak boleh gitu ya. Saya kesel gitu. Tapi akhirnya saya pergi juga. Nah, waktu pulangnya kami sebelum jam 12 gitu ya. Saya ngedap-ngedap naik ke atas. Kok sepatu ngedap-ngedap naik ke atas. Kok kelihatannya kok udah pada tidur gitu. Saya takut papa saya bangun gitu ya. Saya lihat tapi dari bawah sinyala lampunya tuh saya pergi tidur lah. Setengah 12-an kali gitu. Rasanya baru tidur kok langsung bunyi gubrak kayak apa? Derapan tentara, bootsnya tentara. Saya terbangun. Zaman dulu masih jendela itu masih kerpiak ya. Bukan kayak sekarang semua tertutup kan karena AC loh. Saya ngintip loh kok ada bootsnya tentara begitu. Akhirnya saya buka pintu, saya dengar dari bawah, sebelum saya dengar di bawah udah berteriak sepupu saya dari putranya kakaknya papa saya sekarang juga di sebelah di Kalibata di sebelah dikubur, Albert almarhum. Dia waktu itu kuliah di UI. Dia bilang bahasa Batak panggilnya tulang, om, tulang, jangan apa, jangan turun, jangan ngalah, apa maksudnya gitu ya. Terus akhirnya saya buka pintu, mama saya udah di luar, terus, aduh, lupa ingat pokoknya dah, itu rumah kayaknya udah dikelilingin begitu ya, tapi yang dari luar. Nah saya satu-satunya saya lari ke telepon di atas tuh masih paralel bawah sama atas. Saya telepon ke bawah, telepon waktu itu seorang tentara juga, tapi kayaknya nggak masuk ya, namanya Senewan ya. Nah terus itu nggak lama kemudian kayaknya mereka masuk. Nah bunyi kalau kita muter di bawah juga bunyi gunting. Jadi kita udah
tidak ada hubungan dengan luar, tidak bisa cari pertolongan. Nah, di bawah masih terus ribut, nggak tahu apa teriak-teriak apa, tapi Albert masih terus saja teriak, jangan ngalah, jangan turun, apa maksudnya gitu ya. Tapi tentara itu udah di bawah, tapi takes time ya, bukan langsung seperti yang saya ceritakan. Setelah berapa lama gitu, mereka sampai di bawah, mereka nggak berani naik. Saya nggak ngerti apa ada memang posisinya kalau pakai senjata dari bawah sama dari atas itu ada ketentuan atau apa, tapi yang menurut saya, ayah saya tuh di bawah tuh dia suka ngumpulin, zaman dulu tuh biasa orang di Jakarta, apalagi tentara, karena suka hunting, macan yang di staff, diisi, dipajang. Nah, pas dekat tangga, bear beruang hitam. Ya, mungkin mereka takut karena hitam kali atau gimana ya. Di situ aja mereka stuck situ. Tapi saya dengar pembantu kita yang udah ikut ke Jerman, Ernie, ayo kamu, dia bilang gitu kan. Ayo kamu, bilang di mana? Kamar apa? Doromu, saya masih ingat. Di mana kamar Doromu? Ernie nggak mau bilang nggak. Kalau nggak, kamu tahu nggak ini diancam bom, granat gitu. Tetap Ernie nggak mau bilang di mana kamarnya. Tapi mereka akhirnya sampai tapi untuk mereka bisa masuk ke dalam, udah habis, direntetin semua pajangan mama saya itu, kasihan deh. Namanya ibu-ibu ya, habis, hancur, lampu semua habis, pintu di berenggut untuk bisa masuk ya. Nah itu takes time, kayaknya 20 menit gitu ya, sampai mereka di tangga, setengah jam kali, tau deh. Pokoknya lama sekali deh, terus akhirnya mereka sampai ke tangga. Terus jenderal keluar gitu. Terus saya samperin ke papa saya. Di atas itu ada lemari di mana dia pajang, dia punya bukan pistol sih, apa namanya untuk hunting, senapan ya. Terus dia keluarin, terus pistol yang kecil juga, cokor-cokor, ada kokang-kokang, nggak bisa. Terus itu saya bilang, kenapa sih pak? Ya tunggu, dia bilang gitu. Terus saya bilang, jenderal turun. Terus akhirnya samperin ke tangga dari atas. Karena saya lihat papa saya sibuk ngokang-ngokang. Emang kalau dari sudut ngokang-ngokang kok nggak bisa gitu ya. Tapi nanti saya ingetin deh, kalau dari sudut agama sih memang untung papa saya sebelum dia dibunuh nggak sempat bunuh orang ya kan. Beda kan. Nah terus saya bilang, kenapa memang? Saya bilang gitu. Dipanggil Paduka Yang Mulia. Dia bilang begitu. Panggil Paduka Yang Mulia, saya bilang gitu kan. Terus mama saya, ayolah ganti baju, masuk kamar ganti baju. Nah udah ganti baju, di bawah tuh pokoknya udah kayak pasar di bawah, udah gerbekin yang lain ya. Ini yang 2-3 orang ini yang maksa terus tuh suara bener-bener deh kejam deh suara gitu. Terus akhirnya papa saya udah selesai pakaian, saking ngepushnya begitu ya, dia bawa dia punya sepatu, topinya topi di sini, di itunya apa itu, tongkatnya itu. Akhirnya ya udah turun. Pas turunnya begini, letter apa ya, L, turun sampai terus tuh, pas mau turun dia bilang, saya mau turun. Bahasa Jerman bilang jangan ikut, dia bilang gitu. Blada, tinggal di situ, dia bilang gitu. Ngomong mau ikut gak? Blada gitu, blada tuh stay there gitu. Ya udah, saya nggak puas. Pasti bapak gue diapain, turun tangga, blablabla. Saya lari ke balkon. Ya saya nggak bisa dong lepasin bapak saya, memang saya perempuan sih. Saya lari ke balkon, mau lihat begitu, dorong gitu. Adik saya kena sengingus gitu. Kita ngintip dari balkon ya. Adik saya sekarang balkonnya ditutup sama dia. Saya lihat ke bawah. Nah di situ saya lihat dia bilang, papa saya berdiri di situ. Saya bilang, itu mereka 3 orang kalau nggak salah pakai senapan. Saya bilang, beri hormat, dia bilang gitu kan. Beri hormat. Mana ada kopra? Hormat ke kopral gitu. Jadi memang sebenarnya mereka ini nggak tahu, bukan tentara menurut saya sih ya, PKI lah yang dibayar atau gimana. Terus beri hormat ya, saya nggak mau beri hormat. Dia justru gini, aduh dia begini, dor gitu, bergebelak begitu, dor gitu. Saya lihat itu turun, saya langsung turun lari sama adik-adik saya yang laki 2, ngikut ke bawah semuanya. Tapi ya memang aduh cepet. Saya dapat laporan dari orang yang tinggal di seberang, dulu itu ruko.
Mereka cerita setelah kejadian, itu bapak diseret, dilempar loh. Dia bilang, emang kelihatan darah itu sana dilempar gerbang, mereka kan nggak bisa buka. Emang dan bego juga kali, kan sebenarnya tinggal ditembak aja kan. Bego enggak dibuka. Jadi dilempar, mereka loncat-loncat. Mereka cerita orang seberang. Jadi memang benar saat udah kejadian, saya sama adik saya buka gerbang, lihat ini apa, karena dilempar ininya segeplok copot ya rambutnya. Adik saya yang tentara, ambil diam-diam. Nah, itu ketahuan, nggak boleh. Kita kembaliin lagi, kita kubur kembali ke Kalibata setelah udah seminggu. Akhirnya dia ngaku apa setepuk gitu. Nah kalau saya udah lihat saat turun ke bawah tinggal darah sama putih-putih ya, otaknya nggak salah ya. Nggak tahu lagi deh, udah lumuran darah sampai saya langsung ambil, saya gini. Maksud saya cium papa saya, ya darahnya kan beliau punya kan, saya langsung gini pukul dada, maaf Pak, saya nggak bisa, I can do nothing gitu, I've done my best. Saya bilang gitu sama dianya, udah. Tapi memang papa saya kan dia, saya telepon coba kan hubungin orang, kedua orang ya, satu teman saya orang anak SMA 6. Nggak ada yang sampai gitu. Seolah menjadi firasat, Catherine Panjaitan mengaku sempat mimpi yang cukup aneh sebelum peristiwa berdarah G30 SPKI. Catherine mengaku ia sempat bermimpi melihat sang ibu diarak seperti orang meninggal dan dipenuhi bunga. Namun siapa sangka beberapa hari setelahnya hal itu terjadi. Namun yang diarak adalah sang ayah yang diarak menuju pemakaman bersama 6 pahlawan revolusi lainnya. Selain itu, Catherine juga mengungkapkan bahwa sang ayah meminta ajudan-ajudan yang berjaga di rumahnya untuk pulang sebelum aksi penculikan oleh Cakrabirawa terjadi. DI Panjaitan meminta ajudan-ajudannya untuk pulang dan menjaga keluarga masing-masing, sementara sang jenderal akan menjaga dirinya sendiri dan keluarganya di rumah. Seolah bak menjadi firasat bagi DI Panjaitan, alasan ayahnya meminta para ajudannya pulang dinilai Catherine sebagai bentuk tanggung jawab sang jenderal melindungi anggotanya dan juga keluarga. Saya mimpi waktu itu mama saya diarak-arak pakai kebaya, tapi diarak-araknya begini. Jadi biasanya kan kayak orang mati begini, dia begini pakai kebaya, banyak bunga. Itu aja. Terus nomor 2 ada lagi satu lagi, apa ya? Ayah saya berapa hari itu kan belum lama Kennedy yang dibunuh ya. Jadi banyaklah suka ngumpul-ngumpul gitu sama bekas anak-anak buahnya gitu. Mereka cerita. Terus kira-kira 2-3 hari sebelumnya itu anak buahnya yang udah lama-lama ngobrol di teras depan. Terus sudah jam-jam berapa ya? Pulang kalian, pulang. Bilang gitu sama papa saya dengar. Pak, kami mau di sini aja. 1-2 malam sebelumnya. Biar kami di sini aja jaga. Ngapain kalian jaga saya di sini? Pulang kalian jaga keluarga kalian. Dia bilang begitu, memang boleh, bener juga sih jaga keluarga kalian, saya jaga keluarga saya. Tapi saya nggak ngerti apa maksudnya. Ya itu kali, beliau memang udah tahu kali ya. Mereka memang udah ada feeling. Mereka, yang setahu saya mereka punya feelingnya tanggal 5 akan dikup. Tapi karena agak ketahuan bocor, mereka majuin ke tanggal 1 di rumah. Pasca aksi penculikan DI Panjaitan oleh Cakrabirawa, Catherine dan keluarga mengalami trauma yang sangat mendalam. Dalam hitungan detik, sang ayah menghilang entah dibawa kemana oleh Cakrabirawa. Istri DI Panjaitan, Merike, dan adik-adik Catherine pingsan karena tak sanggup melihat darah kepala keluarga mereka. Catherine lantas menguatkan diri dan bergegas pergi mencari pertolongan dengan mengunjungi sejumlah rumah rekan ayahnya sesama jenderal. Catherine pergi ke rumah Jenderal A.H. Nasution untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Namun rupanya peristiwa serupa juga terjadi di rumah Jenderal Nasution. Kalau saya setelah mereka saya lihat sudah diambil, nggak ada hope, saya langsung waktu itu masih baru nyuri bawa mobil, saya mundurin mobil, buka gerbang, saya keluar. Waktu itu masih pakai Fiat kecil. Terus ada apa namanya, bukan
pekerja dari bukan rumah sebelah itu Wisma tadinya. Dia berdiri situ, sini kamu ikut temenin saya. Karena saya kan baru belajar bawa mobil, dia ikut masuk mobil. Itu saya ngebut kemana. Ya dulu kan zaman dulu kan mana ada mobil masih bisa dihitung berapa dengan jari. Saya ngebut sampai ke Tengkumar, ke rumahnya Jenderal Nasution. Karena kami dekat sama Umnas waktu itu kan. Saya samperin beliau di situ juga lagi heboh. Ternyata ya heboh juga semuanya, udah ngumpul tetangga semua situ. Wah gimana nih ya. Terus akhirnya saya maju lagi sedikit belok kanan, itu Cut Mutia. Dan Cut Mutia nomor 5 sekarang masih ada. Itu sepupunya papa saya. Saya samperin situ, saya ngadu. Dulu kan saya nggak bisa telepon toh. Ngadu langsung, saya udah dikerumunin sama om adik. Sepupu papa saya dipukul, nangis. Mereka mungkin udah dengar dari radio atau gimana, nggak tahu deh. Saya udah dikumpul gitu. Gimana jadi, bagaimana lah kau gitu kan. Ya saya juga hanya baru bisa nangis lah. Di sana tadi tuh tegang. What's next? Saya harus ngapain? Karena saya yang paling tua kan, perempuan lagi. Nah, mama saya pingsan nggak bisa lihat darah. Adik saya yang nomor 3, Salongo juga nggak bisa lihat darah. Ke bawah udah pingsan. Yang perempuan juga nomor 2 juga pingsan, nggak bisa lihat darah. Jadi yang on itu saya sama Hotma. Hari itu juga kita diungsikan. Jadi saya pergi ke Tengkumar, ke Cut Mutia, kira-kira jam 7:30 saya balik. Udah mungkin mereka pada ngecek lewat radio newsnya, terus baru kita balik. Saya sampai di rumah 7:30, udah banyak orang di rumah. Udah ada saudara yang udah dekat, juga bapak Samosir yang saya telepon dari Hang Tua juga udah datang, udah hadir. Terus akhirnya ya salah satu, saya nggak tahu siapa tentara tuh, mereka disuruh diperintahkan untuk keluarga dibawa ke Cut Mutia. Kami hari itu juga langsung bawa barang-barang, tinggal di Cut Mutia ada seminggu kali. Diamankan, rumah langsung nggak boleh ada orang masuk. Puluhan tahun berlalu, Catherine mengaku sudah lama memaafkan pembunuh ayahnya. Meski tragedi G30 SPKI itu sangat membekas dalam ingatannya. Ia mengatakan telah bertemu dengan keluarga yang terkait peristiwa G30 SPKI sejak lama. Permintaan maaf mereka telah dia terima sejak lama pula. Catherine pun bahkan mengatakan sudah bergandengan tangan dengan putra dan putri para mantan petinggi PKI, yakni Svetlana, Putri Nyoto, dan Ilham Aidit, anak dari DN Aidit. Menurut Catherine, apa yang dilakukan PKI terhadap ayahnya pasti akan mendapat pembalasan di akhirat nanti. Karena itu, menghakimi mereka bukan menjadi ranah umat manusia. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa sejarah tetaplah menjadi sejarah. Seneng banget saya rasanya gitu. Rasanya kayak, halo, saya nggak dendam sama kamu gitu aja. Ngapain sih dendam? Di MPR waktu itu pernah saya ngomong, ditanya, buat apa dendam? Kalau sekarang saya dendam, saya ngajarin anak-anak saya untuk ikutan benci. Nanti anak saya ke cucu saya. Terus berantet dong benci. Di mana damai itu? Pancasila loh. Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya kan? Saya bilang, enggak, stop di sini. Itu apa ya? Nah, saya kan sempet 20 tahun memang saya nggak itu sama cari kedamaian karena saya masih gitu kan. Akhirnya saya ketemu gereja di mana itu gerejanya lain dari yang lain. Saya diajarkan kembali ke Tuhan, back to the Bible, introspeksi diri, jangan nyalahin orang. Jadi mungkin Anda tahu Tuhan Yesus mati di salib, bunuh untuk darahnya boleh menghapus dosa kita orang berdosa. Di situ saya lihat, enggak, di situ kan cerita doang ya. Kan ada 3 orang disalib. Waktu Tuhan Yesus dibunuh, disalib. Di sebelahnya itu satu pembunuh, dua-dua. Tapi yang satu ini bilang gini, Tuhan Yesus, kalau engkau memang anak Allah, bawa saya, ampuni dosa saya. Langsung apa dia jawab? Hari ini juga engkau bersamaku. Di situ saya lihat orang berdosa dia maafin. Siapa saya? Saya waktu pergi ke Eropa itu yang book fair itu, banyak yang nanya. Banyak orang Italia, orang India atau apa. I don't believe, I don't care, I cannot understand how could you forgive them. Saya hanya ngomong gitu aja. Kamu pernah dengar cerita mengenai Tuhan Yesus disalib? Pernah.
Nah itu, saya bilang. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Waktu sebelum dia meninggal, dia bilang, Bapa di surga maafkan mereka. Maksudnya maafin orang-orang Pak Farisi yang mau ojok-ojok supaya dibunuh dia kan. Mereka benci sama Tuhan kan. Maafkan mereka karena mereka nggak mengerti. Memang benar mereka nggak mengerti. Entah ada kebencian. Jadi saya bilang, saya juga maafin tuh orang, dia nggak ngerti. Dia jadi nggak tahu yang mana DI Panjaitan, dia nggak tahu mana Jenderal Nasution. Masa jenderal seperti si Pierre muda begitu, yang bener dong. Situ saya lihat, oh ya, I have to be fair. Saya harus fair sama diri saya, sama Tuhan, sama sesama. Tuhan saksi, saya nggak ada benci sama mereka. Buktinya saya kasih tunjuk ke Svetlana. Saya bawa Svetlana, udah kayak adik saya. Ilham tadinya juga dikit-dikit cerita, tapi setelah dia begitu saya nggak suka. Saya kalau udah orang kayak gitu, sorry, itu orang nggak bakal berubah. Saya nggak kenal orang tuanya. Kenapa saya harus benci? Saya nggak kenal orang tuanya. Kalau dia ketemuin saya, umpamanya mereka baik, saya juga baik. Kalau dia datang, kamu dulu ini, ya sorry dulu ya. Tapi kalau saya nggak kenal, mereka salah terang. Tapi saya pernah berapa tahun yang lalu, salah satu pers, nggak tahu dari mana, lupa boy mana ya, mengajak saya, nggak tahu apa mereka mau cobain saya. Saya bilang, Bu, ini ada dua PKI istilahnya ya, dari Germani, laki perempuan, tua. Boleh nggak kami undang bertemu dengan ibu, wawancara? Oh boleh, silahkan. Aku juga pengen kenalan, saya bilang gitu. Boleh? Ya boleh. Saya telepon Agus, Pak Agus. Gus, lo mau nggak temenin gue? Kalau aku sih siap. Tapi pikir mesti salah satu ikut dong, masa saya sendiri kan? Ya mau Mbak. Dia bilang, ya udah kami ketemu di Menteng situ. Ketemu kami dari saya salam tempel, mereka seneng banget tuh. Udah ada teleponnya lagi. Saya malah minta maaf ya kalau hidup kalian jadi begini. Kita juga sengsara, saya bilang. Kalian lain sengsaranya, kami lain sengsaranya. Papa kami diambil, kalian didiskriminasi. Fair aja toh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.